Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang contoh soal mengenai hukum Kirchhoff. Dari soal tersebut diketahui rangkaian R1 sama dengan R2 sama dengan R5 sama dengan 2 ohm. R3 sama dengan R4 sama dengan R6 yaitu 4 ohm. Dan kapasitor dalam keadaan tunak atau penuh. Tentukan I yang melewati R1, R2, dan R3. Karena kapasitor dalam keadaan tunak atau penuh, maka rangkaiannya terputus. Sehingga dapat kita gambarkan setelah rangkaiannya digambar seperti ini, langkah selanjutnya kita menentukan tanda positif dan negatif pada sumber tegangan. Pada E1 ini merupakan tanda positif, ini negatif. Pada E2-nya ini positif, yang ini negatif. Pada E3-nya ini negatif, yang ini positif. Kemudian langkah keduanya kita menentukan arah arus. Untuk I1-nya arah arusnya dimulai dari sini sampai di sini untuk I1. Kemudian untuk I2-nya dari sini. Untuk R3-nya, I3-nya dari sini sampai sini. Karena dilihat dari soal, I1 dan I3 arahnya masuk, begitupun dengan I2. Arahnya masuk juga. Sedangkan dalam hukum 1 Kirchhoff ada I masuk, maka ada I keluar. Oleh karena itu, cara melihat ketidaksesuaian itulah kita lihat besar tegangannya. Di sini untuk E1-nya tegangannya sebesar 18 volt, untuk E2-nya 0, dan untuk E3-nya 12 volt. Untuk tegangan yang lebih besar yaitu E1 dan E3, sehingga I1 dan I3 bertindak sebagai I masuk, sedangkan untuk I2 bertindak sebagai I keluar. Selanjutnya kita menentukan arah loop. Pada loop 1, arahnya sesuai dengan arah jarum jam dari positif ke negatif. Sedangkan untuk loop 2, arahnya kebalikan dari loop 1. Langkah ketiganya kita menentukan hukum 1 Kirchhoff, di mana
dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di mana sudah ketahui tadi I masuknya yaitu I1 ditambah dengan I3. Sedangkan untuk I keluarnya yaitu I2. I3 sama dengan I2. I1 dipindah ruas menjadi negatif I1. Ini merupakan persamaan pertama. Kenapa harus dipindahkan? Karena tujuannya agar bisa disubstitusikan pada persamaan yang lain. Selanjutnya kita menentukan hukum 2 Kirchhoff pada loop 1 dan loop 2. Pada loop pertama atau loop 1 dengan persamaan sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma GGL di sini untuk E1-nya 18 volt dimulai dari arah positif dan ke arah negatif. Maka GGL-nya bernilai negatif. Negatif 18 ditambah I1-nya dikali R. I1-nya berada pada R1 dan R6. Berarti I1 dikali R1 ditambah R6. Ditambah untuk I2-nya terletak pada R2. Dikali dengan R2 sama dengan 0. Negatif 18 ditambah I1 dikali R1-nya 2, R6-nya 4. Ditambah 4 ditambah I2 dikali R2-nya 2 sama dengan 0. Negatif 18 ditambah I1 2 tambah 4 hasilnya 6 dikali 6 ditambah I2 dikali 2 sama dengan 0. Negatif 18 ditambah 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 0. 6I1 tambah 2I2 sama dengan negatif 18 dipindah ruas ke kanan menjadi positif 18. Kemudian kita sederhanakan dengan 2, maka hasilnya menjadi 6I1 dibagi 2 hasilnya 3I1 ditambah I2 sama dengan 18 dibagi 2 hasilnya 9. Ini untuk persamaan 2. Selanjutnya kita menentukan hukum 2 Kirchhoff pada loop 2. Dengan persamaan yang sama yaitu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk sigma GGL-nya yaitu E2 ditambah E3 ditambah I3 dikali
Karena di sini I3 melewati R4, R3, dan R5. Maka I3 dikali dengan R4 tambah R3 ditambah R5. Kemudian ditambah dengan I2 dikali dengan R2 karena I2 melewati R2 sama dengan 0. E2-nya 0, E3-nya 12, ditambah I3 dikali R4-nya 4, R3-nya 4, ditambah 4 tambah R5-nya 2, ditambah I2 dikali R2-nya 2 sama dengan 0. 12, 0 tambah 12, 12, ditambah I3 dikali 4 tambah 4, 8, tambah 2, 10. 10 ditambah I2 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian 12 tambah I3 dikali 10 menjadi 10 I3 ditambah 2 dikali I2 menjadi 2 I2 sama dengan 0. Kemudian 10 I3 tambah 2 I2 sama dengan 12 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 12. Kemudian kita sederhanakan dengan 2, maka 10 dibagi 2 menjadi 5 I3, 2 disederhanakan dengan 2 menjadi I2 sama dengan negatif 12 disederhanakan dengan 2, hasilnya negatif 6. Ini untuk persamaan 3. Selanjutnya, dari soal kita diminta untuk menentukan I1, I2, dan I3. Sedangkan di sini untuk persamaan 2 dan persamaan 3 variabelnya berbeda, maka untuk mengeliminasinya kita harus mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Substitusi persamaan pertama atau persamaan 1 ke persamaan 3. Persamaan 3, 5 I3 ditambah I2 sama dengan negatif 6. Kemudian 5 dikali I3-nya dari persamaan 1 yaitu I2 dikurangi I1 ditambah I2 sama dengan negatif 6. Kemudian kita kali masuk 5 dikali I2 menjadi 5I2, 5 dikali negatif I1 menjadi negatif 5I1 ditambah I2 sama dengan negatif 6. Negatif 5I1 ditambah 5I2 ditambah I2 menjadi 6I2 sama dengan negatif 6. Ini merupakan persamaan 4. Kemudian setelah mendapatkan persamaan 4, kita bisa mengeliminasikan persamaan 2 dengan persamaan 4. Fungsi dari eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4 ini untuk
menentukan nilai I1 maupun I2, tapi di sini saya menentukan I1-nya. Untuk persamaan 2-nya 3I1 tambah I2 sama dengan 9, sedangkan untuk persamaan 4-nya negatif 5I1 tambah 6I2 sama dengan negatif 6. Kemudian di sini saya mengeliminasi I2-nya untuk mencari I1. Berarti di sini dikali 6, di sini dikali 1. 6 dikali 3I1 menjadi 18I1 ditambah 6 kali I2, 6I2 sama dengan 6 kali 9, 54. Di sini karena dikali 1, maka pada dua sebelah tetap nilainya itu 5, negatif 5I1 ditambah 6I2 sama dengan negatif 6. Kemudian kita eliminasikan 54 dikurangi negatif 6 menjadi positif 60. 6I2 dikurangi 6I2 hasilnya 0. 18I1 dikurangi negatif 5I1 hasilnya 23I1. I1 sama dengan 60 dibagi 23. I1 sama dengan 2,6 ampere. Selanjutnya kita mencari I2 dengan menggunakan persamaan 2. Mencari I2 dengan menggunakan persamaan 2. Persamaan 2-nya 3I1 tambah I2 sama dengan 9. 3 dikali I1-nya kita sudah dapat tadi 2,6 ditambah I2 sama dengan 9. 3 dikali 2,6 hasilnya 7,8 ditambah I2 sama dengan 9. I2 sama dengan 9 dikurangi 7,8 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 7,8. I2 9 kurang 7,8 hasilnya 1,2. Untuk I2-nya 1,2 ampere. Selanjutnya kita mencari I3 dengan menggunakan persamaan 3. Persamaan 3-nya itu 5I3 ditambah I2 sama dengan negatif 6. 5I3 tambah I2-nya kita sudah dapat 1,2 sama dengan negatif 6. 5I3 sama dengan negatif 6. 1,2 dipindah ruas menjadi negatif 1,2. 5I3 sama dengan negatif 6 dikurangi 1,2 hasilnya negatif 7,2. I3 sama dengan negatif 7,2 dibagi 5. I3-nya yaitu negatif 1,4.
ampere. Jadi pada soal untuk menentukan I1, I2, dan I3 yang melewati R1, R2, dan R3, yaitu I1-nya 2,6 ampere, I2-nya 1,2 ampere, dan I3-nya negatif 1,44 ampere. Sekian dan terima kasih.